Bab 274, satu kejahatannya lagi. Kamu benar-benar seorang miliarder. Nora bahkan tidak berusaha mencerna jawabannya dan langsung melanjutkan dengan pertanyaan lain. Aku... Sean ragu sejenak. Dengan kekayaan bersihnya, akan terlalu mengada-ada untuk menjuluki Sean sebagai miliarder. Selanjutnya, Sean benar-benar tidak tahu berapa banyak uang di dalam kartu hitam tertingginya. Lihat, kamu membual lagi. Nora mengerucutkan bibirnya saat melihat Sean ragu seperti itu. Bukannya Nora memandang rendah Sean. Hanya saja dia merasa sangat sulit untuk menjuluki Sean sebagai seorang miliarder. Sean telah sakit selama 2 tahun dan sudah di kursi roda selama 2 tahun berikutnya. Selama ini, dia bahkan belum mampu mengurus dirinya sendiri. Sean pernah menjadi orang lumpuh yang mengandalkan Nora bahkan untuk makan saja. Sean tinggal bersama keluarga Perkins selama 2 tahun, tapi tidak ada yang datang menemuinya sama sekali. Bagaimana orang seperti Sean bisa menjadi miliarder? Yang terpenting, Nora sangat tahu apa yang dimiliki Sean. Di kotak kayu yang datang bersama Sean, hanya ada sekotak jarum perak dan benda-benda acak lainnya. Satu-satunya benda yang mungkin berisi uang adalah kartu kredit yang benar-benar usang itu. Itu jenis kartu yang terlihat dapat menyimpan uang paling banyak sebesar 210 juta rupiah. Jumlah itu jauh dari kata miliarder. Bukankah kamu sudah melihat kartuku ini? Sean mengeluarkan kartu Diamond Bank kota Riverfall-nya dengan lemah. Kartu setingkat itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah. Sean sempat berpikir bahwa Nora akan mempercayainya ketika melihat kartu itu. Pada akhirnya, Sean masih lupa kesan yang sudah dia tinggalkan pada semua orang di masa lalu. Semua orang akan berpikir bahwa orang kaya mengenakan pakaian desainer, sedangkan Sean berpakaian compang camping dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sementara itu, jika orang miskin menghabiskan seluruh tabungan hidupnya untuk membeli sesuatu yang mewah, semua orang akan tetap percaya bahwa itu palsu. Itulah kenapa tidak ada yang mempercayai Sean. Meskipun sudah menunjukkan begitu banyak bukti, dia masih saja sedih karena masa lalunya. Nora lebih memilih percaya bahwa Sean meminjam kartu itu dari tempat lain. Itulah yang dilakukan oleh perbedaan status sosial. Terserah, aku tidak akan bertanya lagi. Nora ragu sejenak dan memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Jika tidak, Nora akan mulai mempertimbangkan untuk mengekspos Sean seutuhnya. Itu bukan sesuatu yang ingin dia lakukan. Tidak apa-apa selama itu uangmu dan kamu tidak meminjamnya. Ada beberapa hal yang kita semua benar-benar inginkan, tetapi kita masih harus bertindak dengan cara kita sendiri. Keinginanku adalah bahwa segala sesuatu yang kita miliki diperoleh dari kebaikan kita sendiri. Aku tidak ingin menghabiskan uang yang bukan milik kita. Itu bukan sesuatu yang ingin kulihat. Nora menatap Sean dan berkata dengan sungguh-sungguh. Nora, percayalah padaku. Semua uang ini adalah milikku. Semua yang aku katakan saat ini mungkin tidak terdengar meyakinkan. Jadi aku akan berhenti untuk saat ini. Tanggal 9 nanti, kamu akan mengerti semuanya. Kata Sean dengan sungguh-sungguh sambil perlahan mendongak. Tanggal 9? Apa hubungannya tanggal 9 dengan ini? Awalnya, Nora agak bingung. Namun, dia langsung membelalak dan berkata, Sean, kamu tidak boleh melakukan hal bodoh. Aku tidak akan pergi ke Hotel Lakeside pada tanggal 9. Karena itu, kamu tidak boleh pergi ke sana dan bertengkar dengan Hawk juga. Kamu bukan tandingannya. Dengan kekuasaan yang dimiliki keluarga Eason di kota Riverfall, dia bisa mengakhiri hidup siapapun yang dia inginkan dengan mudah. Tidak ada gunanya meski kamu mengenal beberapa orang yang licik. Nora menatap Sean dengan cemas. Dia takut Sean akan memutuskan untuk melawan Hawk. Jika itu terjadi,
Sean akan dihabisi oleh Hawk dengan mudah. Dia bukan siapa-siapa. Sean tidak memedulikan Hawk sedikit pun. Tidak peduli siapa atau apa yang telah Hawk lakukan sebelumnya. Saat Hawk mengambil jas untuk jenderal terhebat dan pedang penjaga untuk dirinya sendiri, dia sudah melakukan kejahatan besar. Setelah itu, Hawk bahkan mendambakan istri jenderal terhebat bintang 9 yang menambahkan satu kejahatannya lagi. Bukan hanya Hawk yang akan mati. Seluruh keluarga Ethan akan berakhir diturunkan status sosialnya oleh Sean juga. Itu hanya masalah waktu. Lalu apa yang kamu lakukan pada tanggal 9? Nora masih sedikit khawatir. Sean perlahan mendongak dan bertemu pandang dengan Nora. Meskipun dia berencana memberi Nora kejutan pada tanggal 9, Sean merasa memberi Nora sedikit bocoran tentang hal-hal yang akan datang bukanlah ide yang buruk, dilihat dari bagaimana segala sesuatunya berjalan. Sean berkata dengan perlahan, "Pada tanggal 9, aku akan memesan seluruh hotel Lakeside dan mengakui sesuatu kepadamu, oke?" Meskipun dia tersenyum, suaranya terdengar begitu serius. Nora benar-benar tercengang saat mendengar ucapan Sean. Meskipun ini bukan pertama kalinya Sean mengatakan hal seperti itu, tapi kali ini rasanya berbeda. Saat itu, Nora selalu menganggap Sean hanya sekadar mengucapkan hal-hal manis. Namun, Sean sudah menghabiskan uang sebanyak 70 miliar rupiah karena baru saja membeli 2 rumah mewah. Nora merasa Sean pasti memiliki rahasia yang sangat besar dalam dirinya. Bab 275, Dongeng Percintaan. Seperti yang Iris katakan, Sean adalah harta karun. Harta karun yang menunggu untuk digali sepenuhnya. Menghabiskan beberapa miliar rupiah bukanlah tugas yang menakutkan bagi Sean. Memesan seluruh hotel tampaknya tidak terlalu sulit. Nora tertegun menatap Sean. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sean, jangan coba-coba menghiburku seperti itu. Meskipun aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan uangmu, faktanya kamu bisa menghabiskan beberapa miliar dengan begitu santai. Aku tidak ragu bahwa kamu memiliki uang untuk memesan seluruh hotel Lakeside, tapi kamu tahulah, di dunia ini tak cukup hanya memiliki uang. Terkadang, kekuasaan lebih penting daripada uang. Keluarga Ethan tidak hanya kaya, tapi juga memiliki banyak kekuatan di kota Riverside. Apa menurutmu kamu bisa menangkap Hawk tanggal 9 nanti?" Ucapan Nora terdengar sangat masuk akal. Jika Sean hanya punya sedikit uang itu, maka dia benar-benar harus menerima kenyataan itu. Namun, benarkah hanya itu yang dia miliki? "Nora, dengarkan aku." Sean tadinya ingin mengatakan sesuatu, tapi Nora menyela dengan lambaian tangannya. "Sean, aku sedang serius sekarang. Aku tidak akan menerima undangan Hawk pada tanggal 9. Jadi tolong, jangan bersikeras bertarung dengannya pada tanggal 9. Tanggal 9 ini sebenarnya hari jadi kita bertemu satu sama lain. Aku akan libur dari perusahaan dan mengajakmu berlibur," kata Nora sambil mengulurkan tangannya karena kebiasaan dan mulai memijat kaki Sean. Tadinya dia ingin menyembunyikan Sean pada tanggal 9 untuk menghindari masalah. "Bukankah kamu menginginkan semua itu?" Sean bertanya lagi, menghela napas dalam hatinya. "Aku..." Nora ragu sejenak sementara tangannya berhenti bergerak. Nora perlahan mendongak. "Sean, jujur, aku memang menginginkan semua itu. Gadis manapun pasti menginginkan bunga dan mawar, serta hubungan romantis. Kita semua menginginkan kesatria berbaju zirah. Kita semua pasti ingin dirayu dengan musik dan menerima puisi yang ditulis tentang kita." Nora berbicara dengan serius. Kata-katanya sangat jujur. Nora berhenti sejenak. Ekspresinya berubah cemberut.
semua orang ingin dirayu dengan musik dan memiliki dongeng percintaan. Namun, tidak ada yang bisa melarikan diri dari kenyataan. Jadi, aku mungkin menginginkannya, tapi bukan berarti aku bisa mendapatkannya. Dalam 2 tahun terakhir, aku sudah terbiasa dengan kehidupan yang sederhana dan tulus. Ini sebenarnya tidak buruk. Sejujurnya, kenyataan bahwa kamu sadar kembali, bahwa kamu bahkan dapat berbicara dengan aku, sudah lebih dari cukup bagi aku. Nora menggeleng kecil sambil mulai memijat Sean lagi. Namun, ada sedikit kekecewaan dalam kata-katanya. Pada tanggal 9, aku akan membawakanmu ke Satria berbaju zirah. Semua yang kamu inginkan, akan kupastikan kamu mendapatkannya. Sean tidak repot-repot menjelaskan apapun sambil berjanji pada Nora dengan serius. Namun, Nora tidak akan pernah tahu seberapa serius janji jenderal terhebat bintang 9 itu. Dia hanya menggeleng tanpa mengatakan apa-apa lagi. Nora? Bukankah hari ini kamu libur kerja? Kenapa belum masak? Saat itulah suara Mei terdengar dari luar. Dilihat dari nada bicara Mei, dia tampak tidak senang. Nora segera berdiri dan hendak berjalan keluar. Biar aku bantu. Panggil Sean menyusul Nora. Kamu harus istirahat. Nora berhenti saat mengatakan itu, teringat betapa lezat dan harumnya masakan Sean. Tentu. Nora diam-diam menelan ludah sambil segera mendorong Sean keluar. 3 perempuan tua itu pasti bersekongkol untuk menipu uangku. Kalau tidak, mana mungkin aku kalah begitu banyak? Mei duduk dengan kesal di sofa ruang tamu. Sean dan Nora langsung paham bahwa Mei pasti kehilangan uangnya dalam perjudian. Lalu kenapa ibu masih bermain dengan mereka? Sudah kubilang ibu kalah 9 kali dari 10, tapi ibu tak pernah mendengarkan. Semua orang tahu bahwa ibu payah bermain kartu. Apakah ibu benar-benar mengira kalau ibu bisa menang? Ingram mendengus sambil menegur Mei. Ken, coba katakan lagi. Katakan lagi, dan akan kupastikan kamu tidak akan dapat makan malam. Siapa bilang ibu payah bermain kartu? Mereka bertiga jelas-jelas bekerja sama melawanku. Wajah Mei merah menahan marah. Ingram tidak mau repot-repot meributkannya lagi dan menggeleng dalam diam. Karena tidak tahu kemana harus melampiaskan kekesalannya, Mei segera menghampiri Sean dengan perlahan. Mereka bertiga pasti bersekongkol untuk mencuri uangku. Mereka bisa berjudi dengan uang yang diberikan menantu mereka. Mereka bahkan tidak keberatan kalah. Aku lebih parah dari mereka. Aku bahkan harus berhemat dan menabung hanya untuk membeli obatnya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang aku lakukan sehingga pantas mendapatkan takdir seperti ini. Bisa-bisanya aku dibebani dengan orang seperti dia. Mei terdengar sangat tidak senang. Bab 276, menulis namaku dengan terbalik. Bu, apa yang ibu katakan? Mari kita tidak usah membicarakan apakah Sean punya uang atau tidak. Meskipun dia punya uang, menurutku dia tidak harus memberi ibu uang untuk berjudi. Hardik Nora sambil mengerutkan kening. Dia tidak suka dengan apa yang didengarnya. Berhenti menceritakan semua hal tidak berguna ini. Ibu jelas memberitahu kalian semua. Hanya karena Nyonya Perkins mengizinkannya tinggal di rumah keluarga Perkins untuk sementara, tidak berarti bahwa semuanya akan berjalan lancar bagi kita. Ibu adalah nyonya di keluarga ini. Jika aku mau, aku bisa mengusirnya kapan saja. Mei berkata sambil melambaikan tangannya dengan frustrasi. Lalu kamu, Sean? Kamu mengatakan bahwa alasan kamu tinggal di keluarga Perkins adalah untuk membalas Nora.
Jadi, bagaimana kamu membalasnya? Apa yang selama ini kamu lakukan selain menyanyiakan hari-harimu? Makin sedikit yang dikatakan Sean, makin agresiflah May. Seharusnya ibu tidak mengatakan itu. Bukannya Sean yang membelikan semua barang bermerek yang ibu pakai? Bukankah dia membeli BMW dan Bentley untuk rumah ini? Ingram meletakkan koran di tangannya sambil menatap May dengan marah. Sika! Tolong, kamu pikir ibu peduli? Jika dia tidak ada, ibu akan 10 kali lebih baik dari ini. Lagi pula, siapa yang tahu dari mana dia mendapatkan uang itu? Bagaimana jika itu dari sumber yang tidak jelas? May bersedekap. Baik Nora maupun Ingram sama-sama mendesah tak berdaya melihat betapa tidak masuk akalnya tingkah May. Dia jelas menggunakan Sean untuk melampiaskan rasa frustrasinya setelah mengalami kerugian karena berjudi. Sean, biarkan aku mengatakan ini padamu. Jika kamu memang ingin membalas kebaikan Nora, maka tinggalkan keluarga Perkins. Berhenti menyusahkannya. Itu akan menjadi cara terbaik untuk membalasnya. Apa kamu mengerti? May menoleh menatap Sean dengan alisnya yang berkerut. Belum sempat Nora berbicara, Sean mengulurkan tangan dan menghentikannya. Kenapa meninggalkan keluarga Perkins adalah cara terbaik untuk membalas Nora? Sean menatap May dan berkata dengan nada yang sangat tenang. Apa kamu benar-benar perlu menanyakan itu padaku? Dengan adanya kamu di sini, siapa yang akan mencoba untuk berpacaran dengan Nora? Selama kamu meninggalkan keluarga Perkins, Nora akan bersama dengan Tuan Eason, jadi dia tidak perlu terlalu menderita lagi. Dia akan punya rumah mewah dan beberapa mobil mewah. Dia akan memiliki uang yang terlalu banyak untuk dihabiskan dan menjalani kehidupan yang luar biasa menakjubkan. Dia tidak perlu memasak atau mencuci pakaiannya sendiri lagi. Selama kamu tetap berada di keluarga Perkins, Nora harus selalu bekerja keras untuk menjagamu. Dia harus selalu mencuci pakaianmu, memasak untuk kamu, dan memijat kakimu. Kamu hanya menyakiti Nora jika tetap berada di keluarga Perkins. Bisa-bisanya kamu bilang mau membalasnya. May berkata tanpa ampun, tetapi tidak banyak yang bisa dikatakan tentang hal itu. Itu adalah kebenaran. Jika mobil mewah dan rumah mewah adalah pelunasan di mata ibu, maka aku bisa memberikan semua itu. Ujar Sean dengan santai. Meskipun nadanya santai, ekspresi wajahnya terlihat serius. Konyol! Yang kamu lakukan hanya membeli mobil dengan mencicil. Menurutmu, itu membuat kamu menjadi orang kaya? Kamu mungkin hanya membayar sekitar 1,4 miliar rupiah untuk 2 mobil itu. Apa menurutmu Tuan Eason akan peduli dengan uang sedikit itu? May tertawa sambil menunjuk Sean. Sean mengeluarkan uang tunai 10,5 miliar rupiah sehari sebelumnya. Kata Ingram di samping. Haha, 10,5 miliar rupiah? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu dari mana asal uang itu? Ini jelas omzet dari investasi modal Nora. Setelah itu, Sean baru mengembalikan uang itu pada Hawk atas namanya sendiri. Tuan Eason sudah menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Kita semua tahu tentang hal itu. Mendengar perkataan May, Sean tahu bahwa Hawk pasti membodohi keluarga Perkins sekali lagi. Dengan adanya Yates dan Fanny yang membantunya melancarkan semuanya, memanipulasi keluarga Perkins adalah pekerjaan yang sangat mudah. Pada dasarnya, Hawk menyuruh Yates dan Fanny untuk memenuhi keinginannya. Jangan katakan apapun lagi. Aku tak mau rumah mewah. Jika kamu benar-benar mampu, maka belilah sebuah tempat di dekat Istana Emas. Meskipun kamu harus mengajukan pinjaman dan membayar cicilan, aku akan mengakui kemampuanmu. May melambaikan tangannya dengan ekspresi sinis di wajahnya. Mendengar itu,
Nora terkejut dan langsung berkata, "Bu, Sean benar-benar sudah membelinya. Kami pergi untuk membeli rumah itu hari ini, dan dia membayarnya dengan lunas." Nora berkata pada May dengan raut wajah serius. "Apa? Dia membayar dengan lunas? Apa dia baru saja membeli rumah kumuh di pinggiran kota?" May mengernyit dan tertegun. "Itu rumah mewah kembar terbaik di kawasan Istana Emas. Sean membayarnya lunas. Kita bisa pindah kapan saja." Nora tidak tahu harus bereaksi bagaimana saat menjelaskan lagi. "Apa?" May sontak menoleh menatap Nora. Bahkan Ingram kaget sambil perlahan meletakkan koran di tangannya. "Mustahil!" May tertegun, tapi segera mengabaikannya. "Aku akan menunjukkan perjanjian pembeliannya." Nora berbalik dan menuju ke dalam kamar. "Mustahil! Benar-benar tidak mungkin. Bahkan aku pernah mendengar rumah mewah bintang ganda di Istana Emas sebelumnya. Harganya miliaran. Jika Sean benar-benar mampu membelinya, maka aku akan menuliskan namaku dengan terbalik mulai sekarang." May menggelengkan kepalanya dengan geram. "Brooke." Setelah May mengatakan itu, Nora bergegas keluar dan membanting perjanjian pembelian rumah tepat di depannya. Bab 277, Pembayaran Penuh. "Ini kontraknya, Bu." Nora tidak pernah merasa sejengkel ini. Dia membanting perjanjian pembelian Sean tepat di depan May. Nora tidak pernah membayangkan dirinya akan melakukan itu. Baik May maupun Ingram sama-sama melihat ke arah meja. "Kontrak? Kontrak apa?" May menelan ludah dan kata-kata dengkinya tadi menghilang seketika. "Perjanjian pembelian. Ini adalah perjanjian pembelian untuk rumah mewah bintang ganda di Istana Emas." Nora melirik Sean sebelum dia membusungkan dadanya bangga dan menghadapi May. Pada saat itu, rasa bangga melonjak di hatinya. Kebanggaan dari dia yang bisa menyombongkan kesuksesan suaminya di depan keluarganya. Wajah May menegang saat mendengarnya. Tangan Ingram mulai bergetar hebat, bahkan dia sedikit merobek koran di tangannya. Sean tetap diam sepanjang waktu. Hanya tinggal menunggu waktu sebelum May dan yang lainnya tahu. Itulah mengapa tindakan Nora mengeluarkan kontrak saat itu adalah benar. Perjanjian pembelian. May kembali menelan ludah. Dia mengambil kontrak itu. Kontrak pembelian rumah Istana Emas. May melihat halaman pertama dengan ekspresi tertegun sambil bergumam. Ingram pun bergegas mengeluarkan kacamatanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Membeli rumah bukanlah hal yang sulit bagi keluarga Perkins. Namun, bagi keluarga Nora, membeli rumah bukanlah hal yang mudah, apalagi rumah mewah bintang ganda di Istana Emas. Bahkan kakak tertua Ingram tidak mampu membeli tempat itu dengan mudah. Dan pada saat itu, May dan Ingram sudah tidak bisa mengendalikan diri untuk tetap tenang. Kedua kepala mereka saling mendorong saat mereka berebutan untuk membaca dokumen itu. Ekspresi mereka terlihat seperti sedang berebut untuk membaca surat penerimaan universitas anak mereka. Mata May semakin melebar sambil terus membacanya. Dia bisa merasakan detak jantungnya berdetak semakin cepat. Ingram berdiri di samping, menggosokkan telapak tangannya. Dia benar-benar kehilangan kata-kata. Berbagai pasal ketentuan tertulis jelas dalam kontrak itu. Tanda tangan Nora ada di kertas itu. Cap di kertas itu membuktikan keaslian kontraknya. Hal yang paling menarik perhatian mereka adalah pasal dengan harga. Pembayaran penuh untuk rumah 35 miliar rupiah. May bisa merasakan pikirannya berdengung. Dia mengabaikan biaya dan pajak lain yang tercantum setelah itu.
Bahkan harga penuh rumah itu membuatnya gelisah. Itu 35 miliar rupiah. Itu bukan 3.500.000 rupiah. Bahkan kakak tertua Ingram, sebagai putra tertua keluarga Perkins, hanya memiliki rumah yang nilainya kurang dari 5,6 miliar rupiah. Meski begitu, itu sudah menjadi rumah yang luar biasa mewah di mata May. Namun, rumah yang baru saja Sean beli harganya lebih tinggi 5 kali lipat dari harga itu. May tidak bisa menenangkan dirinya. Ini. May mendongak menatap Sean sebelum kembali menunduk menatap kontrak itu lagi. Apa sekarang ibu percaya? Nora dibuat kelabakan saat menatap May. May benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia merasa bimbang. Dia tidak berani mempercayainya, tetapi pada saat yang sama, dia merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Lagi pula, May selalu mengagumi rumah kakak tertua Ingram. Impian terbesar dalam hidupnya adalah pindah ke rumah yang lebih baik. Dan sebuah rumah besar yang bernilai puluhan miliar rupiah berada tepat di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan apapun? Perasaannya sangat campur aduk pada saat itu. Sepertinya tadi aku mendengar seseorang berkata kalau dia akan mulai menuliskan namanya dari belakang jika Sean berhasil membeli rumah. Kata Ingram sebelum menegakkan tubuhnya dan batuk dengan sengaja. Apa maksudmu, Ingram? May bicara dengan menggertakkan giginya. Wajahnya sudah memerah. Nora dan Sean hanya menggeleng, tidak mengatakan apapun. Nama gadisku adalah Otto. Namaku akan tetap Otto meskipun aku menulisnya dari belakang. Apa yang bisa aku lakukan? May menjelaskan dengan keras kepala. Tentu, Sean dan Nora tidak berkata apa-apa. Mereka bukan tipe orang yang terlalu picik dengan May. Mereka juga tentu saja tidak akan memaksa May untuk menuliskan namanya secara terbalik. May tidak memikirkan topik pembicaraan itu ketika melihat tidak ada orang yang berkata apa-apa. Cengkeramannya mengetat pada kontrak itu. Seolah-olah dia khawatir kontrak itu akan, kapan saja, terbang menjauh. Setelah beberapa saat, May perlahan mendongak dan bertatapan dengan Sean. Nora, katakan yang sebenarnya. Siapa yang membayar semua ini? Apa ada hubungannya denganmu? May menatap Nora dengan ekspresi tegas. Itu tidak ada hubungannya sama sekali denganku, Bu. Sean yang membayar semuanya. Bahkan biaya tak terduga semuanya dibayar oleh Sean. Aku hanya bertanda tangan di atas namaku. Nora menggeleng kecil sambil mengatakan yang sebenarnya.